Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan review Breakout. Nah, ini apaan bang? Ini adalah suatu prop trading firm. Ya, itu apaan sih bang? Simpelnya aja bang. Simpelnya ini adalah suatu platform yang sangat cocok bagi lu para trader futures yang mungkin selama ini ya merasa kurang modal begitu. Tapi ini bukan yang untuk baru belajar ya. Ini lebih cocoknya sih yang sudah punya SOP yang works, lalu sudah konsisten profit begitu, tapi ngerasa modalnya kurang, atau bisa juga lu nggak mau meresikokan modal sendiri gitu. Jadi instead of using your own capital, nah lu bisa pakai capital dari Breakout ya. Nah di sini capital terbesarnya itu bisa mencapai 100,000 USD alias 100,000 USD, berarti itu sekitar 1,6 miliar rupiah begitu ya. Nah, detailnya seperti apa kita akan bahas di sini, tetapi sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi dan mungkin untuk video ini lebih tepatnya ke review ya. Seperti yang sudah tahu di TCI semuanya itu gratis ya, tidak ada namanya grup berbayar, grup VIP, nggak ada, semuanya for free ya. Nah, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan cara kita mereview berbagai macam projects, platform dan seterusnya. Tapi garis bawahi kita review, maka kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya ya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai Breakout. Jadi seperti yang sudah bilang tadi ya, ini platform lebih cocok untuk para trader futures yang sudah punya pengalaman ya. Jadi yang masih newbie ya, masih belum mengerti TA, masih belum punya SOP yang lengkap, masih belum punya track record yang bagus, misalkan ya bang gue kadang profit kadang-kadang liquid, nah itu nggak cocok ya. Kenapa? Karena prop trading firm itu biasa mencari trader yang cenderung sudah lebih konsisten dan lebih konservatif kalau gue perhatiin. Nah kalau lu trader futures yang oke, konsisten profit tapi mungkin resikonya besar gitu ya, atau biasa dengan buka posisi futures yang lebih beresiko, mungkin kurang cocok. Kenapa? Karena kita bisa di sini mereka itu ada maximum daily loss maupun maximum drawdown begitu ya. Nah, kalau kita di sini maximum daily loss-nya itu 4%-an ya, 4%-an, dan maximum drawdown-nya juga ya mirip-mirip lah kurang lebih di situ ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya kalau gue perhatiin lebih cocok untuk yang lebih konservatif begitu ya. Nah, di sini tentunya bang, kalau tiba-tiba kita dikasih dana bisa sampai 100,000 USD, kalau kita sembrono gimana bang tradingnya? Nah, di sini enggak ya, mereka akan ada evaluasi dulu. Nah, di sini resikonya adalah ya lu saat evaluasi harus bayar dulu gitu, di depannya lu harus ada biaya yang dikeluarkan untuk evaluation fee begitu. Nah, kalau sampai lu evaluasinya gagal ya sudah lapor, dananya lapor begitu. Jadi ya pastikan ya kalau sampai mau masuk cocok nih ya, lo seorang trader yang sudah punya SOP, sudah konsisten ya, sudah profitable dan lebih ke konservatif begitu. Ini bukan tipe-tipe trade yang antara cacing-cacing atau naga-naga, enggak, ini lebih ke ya mereka mencari traders yang lebih ya udahlah, nggak usah gede-gede banget tapi profitable begitu ya. Dan kalau perhatiin di sini untuk bisa lu lewat dari evaluasinya ini, sebenarnya lu tinggal profit 10%, which is itu sebenarnya nggak ekstrim susah ya. Nah, tetapi sekali lagi ada maximum daily loss-nya maupun ada maximum drawdown begitu. Selama lu bisa menembus itu ya aman-aman aja begitu ya. Dan langsung aja kita bahas, kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya tergantung, kalau lu cepet misalkan ya sehari 10% ya beres begitu, asalkan nggak kena aturan ini ya, si daily loss maupun drawdown begitu. Nah, jadi ya setelah lu beres dari evaluasinya, ya lu meet si demo account goal-nya ini, and then ya udah, lu bisa langsung ikutan. Nah, saat lu sudah pass the test-nya itu sendiri ya, akan ada lagi, lu akan receive lagi new demo account ya. Nah, setelah itu lu akan juga harus KYC, begitulah intinya ya. Tapi ya jadi kalau lu tanya ada nggak tips gitu, tips biar ya lolos begitu evaluasinya, ya jangan sampai nembus ini aja gitu, jangan sampai daily loss lu lebih dari 4% dan maximum drawdown-nya ya di sini. Kalau lu misalkan akun 5.000 USD, drawdown-nya jangan sampai lebih dari 300, 10.000, 600, 25.000, 1.500 dan seterusnya begitu. Ya caranya udah gitu aja ya. Tipsnya ya tinggal jangan jebol ini. Makanya gue bilang lebih cocok untuk para traders yang lebih cenderung ke konservatif dibandingin yang agresif begitu
ya, karena sekali lagi ini tidak ada batasan waktu harus dalam 3 hari, enggak ya. Lu mau sebulan ke, mau 2 bulan ke, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting tidak melanggar si aturan drawdown maupun daily loss-nya begitu ya. Nah, setelah lu udah beres dari situ, nanti akan kurang lebih seperti ini si account-nya begitu ya. Nah, di sini lu bisa beli lagi kalau mau begitu ya. Jadi kalau misalnya andaikan nih lu udah lolos evaluasi, misalkan lu pas waktu trade benerannya apa namanya kurang beruntung atau misalkan lu apa ya gugup deg-degan ya jadinya lu berantakan hasilnya. Nah, lu pengen ulang lagi ya bisa, lu tinggal beli lagi evaluasinya ya dan ulang lagi begitu ya. Nah, setelah dari itu kurang lebih akan bentuknya seperti ini si terminalnya ya. Nah, terminalnya ini sendiri ya sebenarnya ya kalau lo perhatiin di sini mungkin buat lo yang sudah sering trading futures akan bingung sedikit. Hah, ini apa nih Bang 0,01? Jadi sebenarnya ini kalau dia perhatiin lebih kayak kita trading ya kayak forex ya, kayak forex, kayak commodities begitu mereka menggunakan sistem lot. Nah, satu lot itu kalau biasanya ya, kalau di forex dan lain-lain itu 100.000 USD. Nah, di sini mereka satu lot itu 1 BTC begitu ya. Nah, jadi ya tinggal diperhatiin aja berapa begitu untuk supaya si resikonya nggak supaya si resikonya nggak berantakan juga lah kasarnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau mau dibilang yang kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin, Bang, ini pembayarannya gimana nih Bang ya? Gede nggak? Nah, di sini gain splitnya itu bisa sampai up to 90%. Dan kalau mau ngomongin soal buktinya ya at least dari mereka sudah ada beberapa di Twitter seperti di sini ya, ada beberapa yang sudah menunjukkan ya mereka bisa WD begitu ya. Ini di 2025 April dan seterusnya begitu. Di Discord juga banyak. Ini bahkan di Discord mungkin lebih update lagi ya. Kita bisa di sini nih. Ya, jadi ya dari hari ke hari ada aja yang WD begitu ya. Nah, jadi at least ya apa namanya itunya sih udah apa namanya untuk pembayaran sih dari berbagai macam contoh kasus ya dibayarkan begitu ya. Ya, tapi baik lagi ya. Jadi ini lebih cocok untuk orang-orang yang memang sudah punya pengalaman dan mainly merasa bahwa kurang modal tapi gue punya skill gitu kasarnya. Nggak cocok adalah orang yang pengen duit gede aja. Nah, kalau cuma gitu doang tapi belum punya skillnya dan nggak sesuai sama kriteria, karena kadang-kadang gini ada juga yang ya Bang, gue bisa nih Bang ada skillnya tapi misalkan high risk gitu. Nah, itu mungkin nggak cocok sama breakout begitu karena dia si daily loss-nya dan drawdown-nya ada aturannya begitu ya. Kalau memang lu cocok dengan kriteria ini dan memang membutuhkan duit lebih ya, nah ya boleh pertimbangkan untuk ikut begitu. Resikonya apa ya, itu aja resikonya adalah si fee-nya aja ya. Fee-nya bisa lapor kalau sampai lu gagal dalam masa-masa evaluasinya begitu. Jadi ya sebenarnya ada bagusnya juga sih, ada beberapa prop dulu gue pernah review juga ya, ada juga prop shop seperti ini ya, prop trading firm yang cuma bayar langsung bisa dapat. Nah, itu perusahaannya suka boncos kadang-kadang ya karena nggak ada evaluasi dulu. Nah, di sini di breakout mereka ada evaluasinya dan ini menurut gue lebih make sense cara seperti ini. Jadi, saat orang masuk ke dalam platform mereka juga memang trader yang punya pengalaman dulu. Dan resiko mereka basically zero karena waktu mereka lagi masa evaluasi itu nggak pakai dana nggak pakai dana real, mereka pakai demo dulu begitu. Jadi, ya sebenarnya win-win begitu. Kalau memang lu punya skillnya dan lu siap juga untuk fee-nya, ya udah lu bisa nanti mengakses account yang besar begitu. Nah, kalau terakhir ya dari yang sebelum-sebelumnya si prop shop ini ya atau prop trading firm ini kalau sampai kena daily loss yang maksimum atau drawdown maksimum biasanya langsung ketutup posisinya begitu. Jadi ya hati-hati juga begitu ya. Itu mungkin bisa bikin ekstra stres juga begitu. Kalau misalnya kita bikin account sendiri kan ya mungkin nggak ada target seperti itu ya. Ya balik lagi lah ya. Lu dapat perks akun dengan dana besar ya otomatis pasti tanggung jawabnya juga akan lebih besar juga lah begitu ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya ya. Jadi ya, selanjutnya mungkin kita akan kasih lihat aja gimana cara untuk buka posisi ya. Nah, sebenarnya buka posisi sih ya mirip-mirip saja sih sebenarnya. Cuma mungkin perbedaannya kalau lu biasa trading futures ya pakai perpetual futures yang di exchanger itu ya sistemnya bukan lot kan begitu. Nah, di sini sistemnya dengan lot. Nah, tapi yang sedikit mungkin gue kurang yang gue kurang sukanya adalah sayangnya lotnya tuh pakai BTC, which is BTC gerak lagi sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang
satu lotnya itu bisa sedikit berbeda gitu ya. Ya kalau yang normalnya kan ini ya, full lot kan satu itu berarti 100.000 gitu ya. Nah 0,1 berarti ya dia 10.000 dan seterusnya. Nah ini nggak seperti itu, dia pakai BTC gitu. Jadi ya ada fluktuasi sedikit lah begitu ya. Oke, next kita akan kasih lihat dulu gimana cara untuk buka posisi dan seterusnya lah. Nah sebelum kita lanjut, bagi lu yang mungkin tertarik dengan prop shop seperti ini dan memang cocok begitu ya, mungkin kayak lu kayak wah ini selama ini gue cari gitu ya. Jadi kayak sedikit kayak meme ya. Nah buat lu yang tertarik boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah, karena akan ada 2% instant discount bagi lu yang menggunakan kode sekali lagi di bawah ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai si terminalnya. Di sini very customizable sebenarnya ya. Ya kadang-kadang buat orang ada yang lebih suka begini karena bisa dioprek ya. Wah, dioprek sesuai yang kita ingin. Ada juga yang ngerasa aduh bang, kebanyakan pilihan jadi pusing. Ya, baik lagi lah ya. Tergantung perspektif lo ya. Nah, kalau misalkan lu pengen pakai chart yang langsung dari sini bisa ya, tapi buat lu yang merasa bang, gue pengen pakai trading view bisa nggak? Bisa. Lu tinggal klik misalkan di sini trading view chart keluar begitu. Lu mau tambahin lagi misalkan gue pengen pakai ada dashboard gitu bisa ya. Lalu misalkan lagi lu pengen tambahin bisa segala macam lah begitu ya. Nah selanjutnya untuk buka posisi gimana? Untuk buka posisi, nah ini sedikit mirip seperti MT4 ya, kayak zaman gua dulu nih ya. Nah lu bisa langsung misalkan klik kanan di sini, lu misalkan mau sell limit nih, lu tinggal klik sell limit, udah gitu lu bisa atur lotnya. Plus juga lo bisa atur price limitnya berapa nih. Misalkan ya, anggap di inilah ya. Di sini 111.000 aja deh kita bikin pas misalkan. Nah, kita mau buka posisi short di situ 111.000 gitu ya. Nah, tinggal kita pilih lotnya. Nah, hati-hati, ini jangan kegedean juga. Kadang-kadang orang suka begini nih. Ya ini kesalahannya mirip-mirip seperti lu saat buka order size semuanya maksimum gitu. Udah leverage maksimum, order size maksimum. Nah, itu yang bikin gampang liquid. Nah, lu bisa perhatiin di sini nih ya 0,01 berarti artinya 0,01 dari satu lot. Satu lotnya 1 BTC. Berarti ini cuma jadi 0,01 BTC satu posisinya ya. Nah, di sini lu akan dikasih lihat marginnya berapa dan seterusnya. Kalau gua udah hitung-hitung kemarin kurang lebih di 0,1 lah gua untuk dapat resiko yang gua biasa buka untuk di posisi futures yang perpetual. Begitu ya. Jadi kita ambil ini buat contoh aja ya, karena sebenarnya ini belum SOP buat nge-short ya, tapi nggak apa, kita kasih contoh aja ya. Ini kan ada struktur resisten, kita anggap kayak buka di sana. Kita tinggal sign order, klik, and then langsung keluar. Nanti misalkan sampai dia naik ya, dia naik ke sini ya, retest, nah langsung otomatis kebuka. Sama aja kayak lu buka limit lah ya. Lu buka limit kurang lebih akan seperti itu ya. Sama kayak lu buka sell limit sell atau lebih tepatnya short ya, lu bikin limit short limit long gitu ya. Sisanya sih ya udah gitu aja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Kita udah pasang misalkan di sini sell limit untuk yang untuk long atau buy ya sama aja, cuma tinggal lu taruh aja di sini buy limit misalkan ya. Nah, lu mau ubah di tengah-tengah juga bisa, lu pengen jadi sell bisa ya. Nah, tinggal lo pastikan aja lotnya jangan sampai salah dan seterusnya gitu ya. Ya udah sih, overall seperti itu aja ya, nggak terlalu repot. Buat lo yang pengen masuk ke komunitas mereka juga bisa ke Discord-nya di sini. Lo bisa lihat juga payout-nya sendiri seperti apa, semudah apa gitu ya. Kalau dari beberapa testimoni di sini sih cenderung mudah ya, begitu ya. Ya udah sih kurang lebih gitu aja ya. Buat lo yang pengen tahu news terbaru juga selain di Discord, bisa juga di Twitter mereka ya, dimana di sini ya lo bisa melihat apakah mereka ada event-event tertentu atau tidak gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Dan sebenarnya prop trading shop ini prop trading firm ya, ini semakin banyak ya, semakin banyak belakangan ini. Dan sebenarnya ini bukan konsep baru sih ya, tapi kalau dulu prop shop itu ya ada beberapa temen gua ya, itu ya kalau dulu yang gua lihat tuh ya mereka jadi kayak kasar, jadi kayak ya udah aja kerja sebagai trader broker tersebut lah begitu ya, dimana ya bukan broker sih tepatnya, firm tersebut ya, karena ya simpelnya kalau si prop trading firm itu mereka dapat profit dari bagi hasil ke trader mereka gitu. Dan biasanya ada tesnya juga sih dulu ya, ada tesnya juga gitu ya. Nah, setelah dianggap mereka punya potensi untuk bisa menjadi trader yang bagus, nah direkrut. Nah, sekarang ini langsung diadakannya bisa di mana saja lah gitu kasarnya ya. Nah, untuk bisa ikutannya, nah ini mirip-mirip sebenarnya di sini ya, di mana mereka ada dulu masa-masa evaluasi. Nah, masa-masa evaluasi ini ada biayanya.
Nah, tapi sekali lagi ya, kalau sampai gagal ya udah berarti labur duitnya gitu. Jadi ya kalau ditanya resiko terbesarnya apa ya ini aja gitu. Pastikan lu bisa kena target mereka, karena kalau nggak kena target mereka ya CV evaluasinya tamat begitu ya. Dan gain splitnya sebenarnya lu gila sih sebenarnya ya, bisa sampai 90%, up to 90%. Nah, tapi baik lagi biasanya akan ada nanti disesuaikan juga sama target lu. Biasanya makin lu pengen gede persentasenya, maka target lu akan lebih susah juga. Nah, kalau sampai ternyata targetnya nggak kena dan lain-lain, nah itu bisa berhenti begitu. Jadi ya nggak cuma enaknya aja ya, ada nggak enaknya juga. Pasti semua ada hak dan kewajibannya begitu. Haknya apa? Lu bisa dapat account yang besar begitu, akses ke account yang sampai 100,000 USD itu nggak yang main-main begitu kan. Dan mereka juga ada resiko berarti kan kalau sampai lu ternyata sembrono tradingnya gitu ya. Nah, tapi baik lagi yang gue suka apa, mereka ada evaluasinya dulu begitu. Karena sebelumnya pernah ada prop shop yang dulu gue bingung, ini lu asal bayar bisa masuk. Wah, tapi kalau gitu caranya kalau sampai nggak benar gimana? Nah di sini nggak, jadi ada masa-masa evaluasi dulu, ada kayak lu trading lu pakai demo account ya. Setelah itu kalau sesuai dengan yang mereka jabarkan di sini ya si syaratnya, nah lu bisa punya akses ke account ini begitu ya. Udah sih kurang lebih seperti itu aja gambarannya. Dan ya gue langsung ngomong aja ke lo, ini lebih cocoknya ya untuk para traders yang sudah punya pengalaman begitu. Karena kalau lu nggak punya pengalaman ya, lu nggak bisa jaga resiko ya, ya akan dengan sangat gampang ini jebol begitu. Kalau jebol ya berarti nggak bisa begitu kan. Apa maksudnya nggak bisa dapat si accountnya begitu, karena ada masa-masa evaluasi. Nah, jadi ya sekali lagi lebih cocok untuk orang-orang yang sudah punya pengalaman dan lebih cenderung konservatif begitu. Karena ya cukup banyak juga, malah kalau mau dibilang lebih banyak trader futures di Indo tuh yang agresif kan. Wah, sekali profit pengennya puluhan persen, belasan persen begitu. Ya, makanya harga liquidnya dekat-dekat gitu kan. Ya, jadi ya pastikan lagi lu bisa gitu. Karena kalau nggak bisa sayang buang duit buat evaluasinya begitu kan ya. Ya udah sih, gitu aja kurang lebih gambarannya ya. Dibuat lu yang mungkin merasa wah cocok nih bang, gue udah konservatif ya, lalu juga udah trading tuh udah konsisten, udah enak gitu ya. Nah mungkin boleh pertimbangkan untuk pakai ini begitu, karena ya bisa dibilang ya ini fee segini ya apa namanya lumayan oke lah untuk dibandingkan sama account yang lu bisa pakai begitu ya. Ini paling gedenya kan $1.000 nih, berarti ya lu bisa mendapatkan akses ke account 100.000 begitu ya. Sebenarnya kalau lu memang punya skillnya worth it begitu, tapi ya baik lagi eh, pasti akan ada pressure lebih saat udah dapet begitu ya, karena trading pakai duit sendiri sama duit dari orang lain pasti ada bedanya lah gitu ya. So ya monggo silahkan nih coba kalau lu ngerasa bisa nih cocok ya. Karena ya kalau gue perhatiin ya banyak juga yang kadang-kadang ngerasa kurang modal kan. Nah coba nih sekarang ada solusinya, beneran bisa dipakai atau malah takut malah jadi hancur nih gitu. Ya udah sih gitu aja. Jadi sekali lagi resikonya udah itu aja ya, urusan cuma si masa evaluasinya. Lu bisa nggak masuk, bisa nggak lewatin gitu. Kalau bisa lewatin ya udah. Dan sekali lagi ini masa-masa evaluasi ini nggak ada waktu. Lu harus 3 hari profit segini, nggak ada. Lu mau sebulan 2 bulan monggo bisa ya. Tapi ya harus sesuai sama yang mereka inginkan begitu ya. Sip. Itu kurang lebih gambarannya untuk review dari si breakout yang menurut gue lebih make sense dibandingin dulu pernah kita review ya. Ya kalau dulu kita review langsung bayar bisa langsung akses gitu ya. Nah di sini nggak ada dulu evaluasinya. Jadi ya memang benar sepertinya ya apa namanya, dia memang benar buat prop shop begitu. Dia pengen cari profit dari situ, bukan cuma sekedar jual the idea of prop shop begitu. Just ya itu ya gue nggak tahu buat apa juga sih. Tapi intinya ya ini lebih make sense, jauh lebih make sense dibandingkan yang dulu kita pernah bahas gitu ya. Ya udah sih, itu aja ya. Buat yang main coba monggo, tapi ingat jangan dipaksakan karena nggak semua orang cocok tentunya ya. Ini apa namanya, a very specific gitu, a very specific kind of traders yang bisa begitu ya. Ya jadi ya monggo dicoba kalau pas ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan selamat bertuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.